Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semuanya. Dalam waktu 15 menit ke depan, kami akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya tentang pengembangan objek wisata alun-alun selatan. Adapun kelompok saya, Ibu Tebu Wisbawa, saya sendiri dengan NPM 210711490 dan Vinoviva F. Maniberli Kanawang dengan NPM 210711491 dan Yusuf Immanuel 210711488. Oke, langsung baik teman-teman, langsung saja kita mulai sesi yang pertama tentang alun-alun selatan Yogyakarta. Yang pertama, di sini kalian bisa lihat ada denah peta wilayah alun-alun selatan Yogyakarta. Alun-alun selatan Yogyakarta terletak di Keraton Yogyakarta maupun bangunan pendukungnya ditempatkan pada sebuah rangkaian pola yang didasarkan pada simbol filosofis. Garis imajiner yang membentang lurus antara Duku Gorong Giling dan Panggung Krapyak, termasuk diantaranya dua alun-alun yang dimiliki oleh keraton, alun-alun selatan dan alun-alun utara. Sejarah alun-alun selatan. Alun-alun selatan dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono pertama pada masa pemerintahannya pada tahun 1755 sampai 1792 Masehi. Fungsi utama alun-alun selatan ini adalah sebagai tempat berlatih para prajurit keraton serta sebagai tempat pemeriksaan pasukan dalam upacara Garbak. Selatan juga melambangkan kesatuan kekuasaan yang sakral antara raja dan para bangsawan yang tinggal di sekitar alun-alun. Alun-alun Kidul ini merupakan bagian belakang keraton Yogyakarta. Menurut sejarahnya dibuat untuk mengubah suasana bagian belakang keraton menjadi seperti bagian depan kerana gunung Merapi. Keraton Yogyakarta dan Laut Selatan Pulau Jawa jika ditarik dalam satu garis linear akan membentuk satu garis lurus. Agar posisi keraton Yogyakarta tidak seperti membelakangi Laut Selatan, maka dibangunlah alun-alun selatan. Alun-alun selatan atau alun-alun Pangkalan terletak di sebelah selatan keraton Yogyakarta dan berada dalam benteng keraton, berukuran 150 x 150 meter dan dikelilingi pagar setinggi 2 meter serta 5 bukaan sebagai jalan keluar masuk. Di tengah alun-alun ditanam dua buah pohon beringin yang dinamakan Supit Kurang dan diberikan pagar keliling sehingga dikenal sebagai ringin burung. Pagar yang mengelilingi dua batang pohon ini diberi ornamen berupa bulatan dan bentuk-bentuk unsur. Sedang di bagian pinggirnya terdapat pohon pakel atau mangga dan pohon beni sebagai perlambang kedewasaan atau disebut akil balik dan keberanian atau disebut wali. Oke, saya lanjutkan. Untuk ulasan masyarakat, kami mengambil beberapa ulasan dari Google mengenai alun-alun selatan. Dari ulasan masyarakat tersebut, banyak sekali masyarakat yang mengeluhkan tentang banyaknya sampah yang berserakan, tidak pada tempatnya. Lalu, bagaimana keadaan alun-alun selatan saat ini? Apakah seperti ada yang disampaikan pada ulasan atau apakah ada perubahan? Kami sudah mengambil beberapa foto tentang kondisi alun-alun selatan saat ini pada siang hari. Seperti inilah kondisinya. Dari kondisi tersebut, kita dapat melihat dua masalah yang ada di alun-alun selatan. Yang pertama adalah di dalam sektor kebersihan di sekitar lokasi alun-alun selatan. Kondisi ini dapat dilihat secara langsung dari banyaknya barang atau sampah di sekitar lokasi. Penyebabnya adalah kondisi tempat sampah yang tidak memadai dan kurangnya kesadaran akan kebersihan dari para pengunjung sekitar. Lalu yang kedua adalah fasilitas yang tidak dapat digunakan secara maksimal. Fasilitas seperti tempat duduk dan tempat sampah saat ini sudah tidak terawat dan tidak dapat digunakan secara maksimal. Selain itu, saat masa pandemi ini tidak ada fasilitas yang menunjang kebersihan diri para pengunjung, seperti tempat cuci tangan. Yang kedua, topik kedua yaitu objek wisata lama, rasa baru.
Nah, potensi apa saja sih yang bisa dikembangkan di alun-alun selatan? Kami melihat yaitu ada dua potensi. Yang pertama dari sisi lingkungan dan kemudian fasilitas. Nah, dari lingkungan ini, dengan adanya pembenahan, pengembangan, serta pembersihan ruang serta lingkungan, tentu akan memberikan kenyamanan baik bagi pengunjung maupun bagi warga sekitar. Yang kedua adalah fasilitas. Nah, jenis pemanfaatan ruang yang beragam seperti pengembangan fasilitas, kemudian adanya pembersihan dan pembenahan akan berpotensi meningkatkan jumlah wisatawan yang juga akan berpengaruh pada pembangunan ekonomi. Selain itu, penambahan fasilitas kebersihan seperti adanya tempat cuci tangan dan hand sanitizer, kemudian adanya tempat sampah, tentu akan sangat penting, terutama di masa pandemi seperti ini. Kemudian target yang ingin kami tuju yaitu ada pada 3 bidang, yaitu yang pertama ada bidang pariwisata. Nah, dengan adanya pengembangan, pembenahan, serta pembersihan, diharapkan dapat meningkatkan potensi di sektor pariwisata dengan jumlah wisatawan yang akan semakin meningkat. Kemudian di sektor ekonomi, nah meningkatnya jumlah wisatawan tentu juga akan berpengaruh pada sektor ekonomi. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan. Nah, dengan kondisi lingkungan yang telah dibersihkan dan dibenahi, akan meningkatkan kenyamanan yang dirasakan baik bagi para pengunjung maupun bagi warga sekitar. Untuk rencana pengembangan yang pertama, ada pembenahan dan penambahan tempat atau pengolahan sampah. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan fasilitas kebersihan, terutama bagi pengunjung yang ingin membuang sampah sehingga dapat mengurangi sampah yang tersebar di sekitar area alun-alun selatan. Selain itu akan dilakukan pembersihan di sekitar alun-alun selatan. Dengan begitu dapat menambah kenyamanan baik bagi pengunjung maupun warga sekitar. Tempat sampah akan diletakkan di beberapa sudut, sisi pinggir dan di lapangan untuk memudahkan dijangkau pengunjung. Nah, untuk tempat sampahnya sendiri, kalian bisa lihat ya di gambarnya. Tempat sampahnya kita bagi menjadi tiga kelompok, yaitu ada organik, non-organik, dan tiga. Untuk organik seperti sayur, buah, dan sisa makanan. Non-organik seperti plastik, botol, kaleng, dan besi. Ketiga itu seperti pecahan kaca, bahan kimia, baterai, dan obat-obatan. Dan untuk rokok kita buatkan tempat sampah khusus. Tempat sampah ini seperti subfloating yang dimana kita bisa membuang rokok di pilihan mana kita mau. Contohnya sini yang di kiri siapa Ronaldo, yang di kanan siapa Messi. Kita bisa membuang di antara kedua pilihan tersebut. Oke, saya akan melanjutkan untuk rencana pengembangan 2, yaitu pembenahan fasilitas tempat duduk. Seperti yang terlihat pada gambar, saat ini fasilitas tempat duduk sudah tidak dapat digunakan lagi. Maka dari itu, kami merencanakan pembenahan tempat duduk guna menambah kenyamanan bagi pengunjung yang ingin menikmati keindahan alun-alun selatan Yogyakarta. Tempat duduk akan diletakkan sama seperti yang sebelumnya, yaitu di bawah pohon di sisi alun-alun. Kira-kira seperti ini tempat duduk yang akan kami buat. Dan kami ingin menggunakan kayu jati sebagai bahan dasar kursi di alun-alun tersebut. Kami pertimbangkan kayu jati karena beberapa faktor. Yang pertama karena daya tahan kayu jati. Kayu jati adalah salah satu kayu yang paling kuat dan paling tahan lama, terutama di kondisi cuaca seperti hujan dan matahari. Lalu ketahanan kayu jati terhadap pembusukan dan rayap. Kemudian untuk kursi di alun-alun selatan, kami akan melakukan pemeliharaan secara berkala untuk menjaga kursi tetap dapat digunakan oleh pengunjung. Lalu untuk fasilitas, kami menambahkan beberapa stop kontak dengan penutup seperti yang ada di dalam gambar untuk kenyamanan para pengunjung. Kemudian kami menambahkan beberapa lampu yang akan tergantung di pohon supaya pengunjung dapat menikmati taman ini di
di malam hari. Selanjutnya adalah rencana pengembangan yang ketiga, yaitu penambahan fasilitas cuci tangan dan hand sanitizer. Seperti yang kita tahu bahwa saat ini Indonesia dan banyak negara di dunia masih dilanda pandemi COVID-19. Saat ini vaksin sudah mulai merata di beberapa daerah di Indonesia, begitu juga di daerah Yogyakarta. Nah, meskipun begitu, beberapa tempat umum seperti tempat wisata masih menjadi salah satu tempat yang mengkhawatirkan karena potensi penularan yang jauh lebih besar. Maka dari itu, saat ini di tempat wisata diperlukan fasilitas yang menunjang kebersihan diri, baik untuk para pengunjung maupun bagi para warga sekitar. Nah, di alun-alun selatan ini fasilitas seperti tempat cuci tangan dan hand sanitizer masih belum ada. Maka dari itu, kami membuat rencana pengembangan ini yang ditujukan baik bagi para pengunjung maupun bagi warga sekitar. Diharapkan para pengunjung dan warga sekitar dapat memanfaatkan fasilitas ini dengan sebaik mungkin. Hal ini dilakukan untuk sebagai bentuk kontribusi menekan angka penyebaran COVID-19, terutama dapat dilihat bahwa saat ini Jogja sudah turun ke PPKM level 2 dan tempat wisata juga sudah mulai diperbolehkan untuk dibuka. Seperti yang terlihat pada gambar, yaitu bentuk tempat cuci tangan yang akan diletakkan di beberapa titik di sekitar wilayah alun-alun selatan, yang kemudian juga akan dilengkapi dengan sabun cuci tangan yang akan diletakkan di tempat cuci tangan tersebut. Kemudian fasilitas yang kedua adalah fasilitas hand sanitizer yang juga akan diletakkan di sekitar wilayah alun-alun selatan. Nah, dapat dilihat dari bentuk hand sanitizer ini minimalis sehingga tidak memakan banyak tempat. Dan cara kerjanya cukup berbeda dari hand sanitizer pada umumnya yang menggunakan tangan. Cara kerja hand sanitizer ini yaitu dengan menginjakkan kaki pada pijakan yang ada di bagian bawah tempat hand sanitizer ini. Hal ini dilakukan adalah untuk memperkecil potensi penularan virus COVID-19 melalui tangan dan sentuhan. Sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf apabila ada salah baik perkataan maupun tindakan. Atas perhatian dan waktunya, kami ucapkan terima kasih.